Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. Jamaah salat subuh, jamaah SMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Imam Syi, Tuhaput, Tuhalapan, Pak Gishi dan seluruh aparatur Gampung Desa Kutablang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang berhadir pada subuh yang sangat mulia ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kita pada hari ini adalah filosofi pelajaran, pengajaran dan pembelajaran antara generasi pemenang dan generasi pecundang. Refleksi Quran surat Al-Baqarah ayat 249. Kenapa judul ini yang kita angkat? Panitia mengamanahkan kepada saya, temanya adalah kita banyak tapi kenapa kalah. Maka sebelum ceramah ini kita mulai dan ayat kita kupas secara sederhana dan insyaAllah berdasarkan tafsir yang dapat dipercaya, ada teka-teki yang harus kita jawab. Dan ini Bapak Ibu cukup memilih 1, 2 atau 3. Dan ini tidak ada hadiahnya. Yang pertama, sebuah ungkapan, kita banyak namun kalah. Yang kedua, kita sedikit tapi menang. Jawabannya nomor 3, tapi rahasia. Kalau ada 2 ungkapan ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Nomor 1, sedikit tapi menang. Nomor 2, banyak tapi kalah. Silakan, 1 menit atau setengah menit. Nomor 3, apa jawabannya? Banyak tapi menang. Alhamdulillah. Dan 2 kondisi ini antara nomor 1 dan nomor 3 itu banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah ketika Fathu Mekah dengan pasukan yang luar biasa, Allah berikan kemenangan. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 249, di sini Allah Subhanahu wa taala membeberkan kepada kita generasi sedikit dan menang. Pertanyaan, siapa lebih hebat antara generasi sedikit menang dan generasi banyak juga menang? Saya pikir sama-sama hebat lah, karena dua-dua menang. Tapi ini luar biasa, sedikit tapi menang. Dan insya Allah inilah 20 menit ke depan lebih kurang, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bagaimana menyiapkan sebuah generasi yang sedikit dan menang insyaallah. Pertama, falamma fasala Talut bil junud, ketika Raja Talut ini
ya, seorang hamba Allah yang diberikan badan yang kekar dan ulet, yang dipilih oleh Nabi Allah alaihissalam, ya, yang dipilih. Jadi di sini juga memberikan sebuah informasi kepada kita, seorang pemimpin yang akan kita gerakkan itu dipilih dulu, yang keren, mantap, oke. Nah, ini dipilih. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan setelah lahirnya seorang pemimpin yang oke? Ternyata Talut ketika akan membawa tentaranya menghadapi Jalut, apa yang dia lakukan? Masya Allah, dia kembali memilih pemuda-pemuda yang kekar. Dua sudah kita sampaikan. Sebelum bergerak, sebelum berjalan, mobil bergerak, perahu bergerak, lembaga bergerak, sebuah masyarakat, bangsa, agama sebelum bergerak, pilih pemimpin yang oke. Kemudian pilih mereka yang siap bergabung, bernaung, dan sama-sama melaksanakan visi dan misi kita yang juga oke. Ini persoalan awal kita. Pemimpinnya salah, rakyatnya atau aparaturnya bermasalah. Kita cut sampai di sini. Jamaah rahimakumullah. Disinilah sebuah awal perjalanan dimulai. Sebuah awal perjuangan akan dimulai. Maka saat berangkat berjuang ini, ketika pemimpin kita oke, mereka yang mendukung pemimpin itu oke, ada kebahagiaan saat kita berangkat. Ada kebahagiaan dalam masyarakat, ada kebahagiaan dalam keluarga, ada kebahagiaan dalam sebuah bangsa, karena oke dua-dua. Jamaah rahimakumullah, pemimpin yang tadi sudah oke bersama pengikutnya yang oke, ternyata tidak cukup. Sebelum memiliki wawasan yang oke pula, lihatlah kalimat Allah menyebutkan berikutnya, innallaha mubtaliikum binahar. Perjuangan, pergerakan, kegiatan yang akan kita lakukan ini, itu banyak cobaan dan tantangan. Seorang pemimpin ini bisa membaca kondisi, situasi 10, 20, dan 30 tahun yang akan datang berdasarkan ilmunya yang benar, berdasarkan risetnya yang betul, berdasarkan pemahamannya yang tajam. Nah, ini dimana kita cari pemimpin yang seperti ini. Jangan sampai kita menuju masa depan, dia sibuk baca masa belakang. Jangan sampai ada skala prioritas yang harus dilakukan, dia sibuk dengan skala yang tidak prioritas. Rakyat hari ini butuh lapangan kerja, justru dia cerita yang lain. Rakyat hari ini butuh bantuan dan dukungan, rakyat butuh kesejahteraan, rakyat butuh pembinaan. Ternyata pemimpin dengut, nah ini masalah. Bagaimana Talut ini sebelum berangkat dia sudah mengingatkan pasukannya bahwa di hadapan kita nanti ada tantangan, ada cobaan yang harus dihadapi. Innallaha mubtaliikum binahar. Saya fikir kalau seperti ini seorang pemimpin, kita tenang, adem. Apalagi dia menyatakan, memberikan informasi, tenang rakyatku, kalian tidak usah resah dan gelisah, sandang pangan kita cukup. Tenang rakyatku, kalian tidak usah resah, insya Allah Indonesia ini mampu kita bawa, siap menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Kenapa kalimat itu muncul? Karena saya sudah belajar, mempelajari dan mengetahui bagaimana kondisi medan yang akan dihadapi nantinya. Maka bayangkan jamaah rahimakumullah, kita mau berangkat, ternyata pemimpin kita tidak tahu apa-apa. Roh gede bak salawah ka bocoban moto. Roh gede ka merumpok binatang-binatang yang berbahaya. Tidak ada kesiapan. Dan ini mengerikan sekali. Bayangkan kalau itu sebuah lembaga besar, sebuah bangsa yang besar yang dibawa, ternyata dia tidak tahu apa-apa. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka kemudian Allah menyebutkan faman syariba minhu falaysa minni. Nah, ini seleksi yang kedua.
Kalau tadi seleksi awal Talut memang sengaja dan Allah memilih Talut, dan kemudian Talut memilih semua perangkatnya yang oke, ternyata di sini ada seleksi yang kedua. Bayangkan kita seleksi saja ternyata dalam perjalanan masih ada yang berguguran. Bayangkan tidak kita seleksi, bayangkan tidak kita pilih. Bagaimana kondisi dalam perjalanan ini? Ada dua golongan. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa nanti ketika berjumpa dengan sungai mereka minum, maka mereka itu bukan golonganku. Dalam tafsir disebutkan di sini ternyata ada faedah. Ketika pemimpin yang benar tadi menginstruksikan sebuah instruksi, ketika rakyatnya taat, meskipun terkadang rakyatnya tak masuk akal, tapi taat karena pemimpinnya baik, itu syaratnya. Ternyata ada faedah di dalamnya. Disebutkan dalam tafsir, mereka yang minumnya banyak itu mereka tidak akan kenyang. Nanti ada kalimat yang akan mereka ungkapkan. Sedangkan yang mereka yang minum sedikit dengan rahmat dan ridha Allah, Allah berikan kekenyangan. Dan yang cukup luar biasanya lagi adalah para pasukan yang terpilih yang sedikit ini, ketika nanti mereka bertarung dengan Jalut dan CS-nya, tenteranya maksudnya, ternyata mereka sangat beringas. Inilah yang membuat Jalut dan tenteranya itu kalang kabut. Nah, ini ujian selanjutnya. Ada orang kita sudah seleksi, oke, wawasannya oke, tapi saat bertarung, saat berjuang, ini ujian yang terbesar. Tidak sedikit mereka yang sebelumnya fisiknya hebat, wawasannya luas, ilmunya banyak, tapi ketika diajak bertarung mereka tidak kuat, mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena ada penyakit yang mereka derita. Rasulullah menyebutkan mereka terlalu cinta dunia dan takut mati. Mereka tidak tahan ujian, mereka tidak tahan godaan, sehingga kalimatnya berbeda. Antara kalimat bertarung dengan kalimat pecundang itu berbeda. Kalau kalimat bertarung, mereka mengatakan bahwasanya qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Di sini berarti petarungnya itu imannya kuat dan fisiknya hebat, ilmunya oke, dan siap bertarung di jalan Allah. Dan mereka landasan tujuannya adalah dari Allah, landasan tujuannya adalah dari Rasul, dan tujuannya kemudian adalah juga Allah dan Rasul. Nah, ini sulit dan berat kita cari. Sama-sama ketika awal berangkat, oke, saya demi Allah dan Rasul. Tapi di lapangan ternyata Allahnya ditinggalkan, Rasulnya ditinggalkan, orang-orang mukmin ditinggalkan. Mereka yang berjuang karena Allah dan Rasul, itu mereka siap berjuang. Kalimat mereka apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tidak sedikit bahwa golongan yang sedikit ini bisa menang. Ada catatan di belakangnya dengan izin Allah. Hari ini banyak orang pintar yakin dengan ilmunya, orang hebat yakin dengan fisiknya, orang hebat yakin dengan semua perencanaan visi dan misinya. Tapi satu yang mereka lupakan, biiznillah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran, ketika Al-Quran sudah dihafal, maka ada doa yang dia ungkapkan, ya Rabb, aku sudah menghafal ayatmu ya Rabb, aku berikan kepadamu ya Rabb, aku simpan kepadamu ya Rabb, dan berikan kembali di saat aku membutuhkan. Ilmu yang sudah kita miliki itu ilmu dari Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah, berikan kembali saat aku membutuhkannya. Kekuatan yang sudah kita miliki itu adalah kepunyaan Allah, dan minta kepada Allah ketika kita membutuhkannya, biiznillah. Tapi berbeda dengan kalimat pecundang. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersama dia menyeberangi sungai, orang-orang yang telah minum berkata, nah ini generasi pecundang, tak ada kesanggupan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya.
di saat Indonesia membutuhkan pahlawan, di saat sebuah rumah tangga membutuhkan pahlawan, masyarakat membutuhkan pahlawan, sebuah lembaga membutuhkan pahlawan, maka yang kita butuhkan adalah mereka yang siap mengatakan yang sedikit bisa menang. Dan yang kita khawatirkan adalah mereka yang mengucapkan nejadron yunuke ilong asal kana jadron long kana patnahum koi nejak yuron model beli tidak ada tanggung jawab. Generasi yang melepaskan tanggung jawab, inilah yang berbahaya. Ini tidak lain adalah karena mereka terhinggap penyakit imannya bermasalah, tidak yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, di ujung ayat di sini juga Allah menegaskan wallahu ma'as sabirin. Masya Allah. Pertama, memilih pemimpin dan aparatur yang benar. Kemudian pemimpin yang bisa membaca medan pertempuran. Yang ketiga, dia siap menyeleksi dan melihat kembali mana tentara-tentaranya yang siap berjuang, maka mereka meninggalkan mereka yang tidak siap berjuang. Ini sekalipun memberikan indikasi kepada kita, jangan sibuk kita dengan generasi yang rusak, jangan sibuk kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi hendaknya contohlah Talut, bagaimana dia sibuk memanfaatkan yang bermanfaat walaupun sedikit. Nah, inilah harus kita munculkan hari ini. Ada pemuda-pemuda yang hebat, didik mereka agar lebih hebat lagi. Ada pemimpin-pemimpin yang hebat, kadarkan mereka menjadi pemimpin yang hebat. Ada sumber daya alam kita yang sedikit, karena yang lirai cok legop hingga yang yang sedikit ini bagaimana kita kelola? Kita masih ingat seorang Geshi Munirwan kalau tidak salah saya, berhasil menemukan sesuatu yang luar biasa, yang akhirnya menghasilkan padi yang luar biasa, meskipun ujung-ujungnya ditangkap juga. Yang keurangnya lagi yang bro ibnu, yang god idrop itu tanda akhir zaman. Seharusnya Geshi seperti itu diberdayakan. Wah, kena lebih hayulam, bawa ke luar negeri sampai pulang mungkin levelnya di atas presiden hebatnya. Bagus. Inilah harus kita baca hari ini. Inilah harus kita cari hari ini. Cari generasi-generasi emas, cari generasi-generasi hebat, didik mereka. Insya Allah 10 dan 20 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi ketua lorong, mereka akan menjadi Geshi, mereka akan menjadi camat, dan tidak menutup kemungkinan generasi soleh yang kita didik hari ini akan menjadi presiden kita insya Allah di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.